Kemarin KPK setelah berkirim surat ke media untuk memberitakan bahwa Hasto sudah tersangka, setelah digoreng-goreng di media, setelah beritanya viral di mana-mana, baru setelah itu KPK melakukan konvers. Dan seperti yang saya prediksi dan bahas di video sebelumnya, ini konvers KPK kayaknya pasti lucu nih, dan terbukti lucu memang gitu, karena membangkitkan kasus yang sudah selesai sejak tahun 2020 lalu tanpa bukti baru. Dan itulah yang disampaikan oleh KPK dalam konversnya kemarin gitu. Jadi semuanya hanya cerita-cerita dari masa lalu. Dan parahnya, cerita yang disampaikan oleh KPK itu menjadi sangat-sangat sulit sekali untuk kita terima. Karena nggak logis gitu. Ibarat menceritakan seekor kucing yang memakan habis kepala gajah. Dimakan. Kan kita sulit untuk menerima, itu kayaknya cuma karangan aja gitu. Karena ada dua cerita yang menurut saya ini gak masuk akal, tapi dipermasalahkan oleh KPK, dan entah tujuannya seperti apa gitu. Saya gak ngerti kenapa KPK kemudian mempermasalahkan atau menceritakan seperti ini. Yang pertama adalah KPK bilang pada tanggal 8 Januari 2020 lalu, Hasto Kristianto meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku. Dan Harun Masiku ini diperintahkan atau disuruh untuk menenggelamkan HP-nya ke dalam air dan meminta Harun Masiku untuk kabur. Oke, mungkin bagi sebagian kalian masih tidak paham di mana letak lucunya gitu ya, sabar gitu ya. Itu fakta yang pertama yang disampaikan oleh pihak KPK. Kemudian pada 6 Juni 2024, Hasto Kristianto dituduh meminta untuk menenggelamkan HP pegawainya sebelum diperiksa oleh KPK. Ya, karena bulan Juni lalu KPK kan memeriksa Pak Hasto gitu ya. Itu katanya ada proses pegawai hanya Hasto ini menenggelamkan HP dengan alasan supaya tidak ditemukan oleh pihak KPK bukti-bukti atau HP-nya. Dari dua cerita ini gitu ya, KPK seperti kebingungan dan ya kayak nggak ngerti dengan apa yang coba mereka sampaikan gitu. Mereka itu bingung sendiri antara cerita dengan tujuan yang coba dicapai, dan bagi saya ini menjadi satu cerita pendek yang menunjukkan kebodohan dan kegaptekan KPK terkait HP. Ya, karena meminta Harun Masiku katanya untuk menenggelamkan HP, itu kan narasi yang coba dibangun supaya apa? Supaya buktinya itu rusak, supaya HP-nya itu rusak dan kemudian tidak bisa dijadikan bukti atau menjadikan Hasto ini sebagai tersangka gitu ya. Jadi coba dihalang-halangi, coba buktinya dihilangkan dengan cara menenggelamkan HP. Masalahnya HP itu nggak rusak kalau cuma ditenggelamkan. Iya kan gitu. HP kita tuh berapa kali sih tenggelam di air gitu ya, entah tenggelam di kolam, entah kejebur bak mandi gitu kan. Itu nggak rusak gitu. Sejelek-jeleknya HP, kalau tenggelam atau kebasahan atau kehujanan, ya tinggal dijemur, beres. Sejak HP masih ninut-ninut kayak Nokia gitu ya, sampai yang smartphone hari ini, kalau basah tinggal dijemur aja gitu. Dijemur sampai kering betul, nggak usah dihidupkan. Nanti ketika dihidupkan, ketika sudah kering betul, ya hidup. Jadi nggak bisa kemudian ditenggelamkan ke air kemudian rusak itu nggak masuk akal gitu, karena HP yang nggak rusak. Dan kalau alasannya supaya ini tidak ditemukan sama KPK katanya, makanya ditenggelamkan ke air, ya ini menjadi lebih lucu lagi gitu. Karena kok bisa nggak ditemukan gitu? Karena kalau ditenggelamkan dalam rangka supaya tidak ditemukan oleh KPK, itu kan berarti proses penenggelamannya itu di laut lepas di Samudra Atlantik misalkan, atau setidaknya di sungai lah gitu ya. Tapi kalau KPK tahu bahwa handphonenya itu ditenggelamkan ke laut, harusnya kan disampaikan di laut. Ya sebutkan aja di mana lautnya gitu ya, supaya nanti kalau misalkan mau dicari gitu ya buktinya, itu kan bisa dievakuasi sebenarnya kalau KPK tahu di laut yang mana gitu kan. Kalau KPK tahu posisi, lokasi, atau proses penenggelaman alat bukti atau HP milik Pak Hasto atau Harun Masiku, mereka tahu tempatnya, ini pasti akan jadi satu drama politik yang sangat luar biasa. Basarnas bisa diturunkan untuk mengevakuasi HP gitu. Entah ditemukan atau enggak, yang penting evakuasi dulu gitu kan. Supaya ini membangun satu drama
menghancurkan Pak Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan sejak tahun 2020 lalu. Mestinya itu bisa dilakukan gitu. Drama-drama kayak gini itu bisa dilakukan oleh KPK kalau KPK itu tahu. Tapi kalau KPK nggak tahu, lah kok bisa KPK kemudian mengarang cerita atau membuat cerita yang seperti ini? Kenapa bilang direndam atau ditenggelamkan kalau memang nggak tahu gitu? Jadi ya antara ditenggelamkan dengan tujuan merusak atau ditenggelamkan dengan tujuan supaya tidak diketahui, bagi saya ini menjadi satu cerita yang sama sekali nggak nyambung dengan aslinya gitu. Jadi KPK itu kayak kebingungan gitu. Cerita menenggelamkan HP itu tujuannya untuk menghilangkan atau untuk merusak alat bukti? Iya kan gitu. Kan mereka kebingungan sendiri gitu. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentunya teman-teman sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita, ahli peramal tentang kasus Harun Masiku yang kini viral di media sosial dan banyak diperbincangkan mengenai Harun Masiku tersebut karena terkaitnya Hasto Kristianto sebagai Sekjen Partai PDIP yang kini terlibat dengan kasus Harun Masiku tersebut. Nah, tentunya KPK juga harus bertindak dengan adil karena akhir-akhir ini KPK banyak diperbincangkan bahwasanya KPK tidak mampu untuk menuntaskan ini. Dan herannya ketika Hasto sangat agresif dalam mengkritik dalam pilkada 2024 ini karena adanya kecurangan, dan disitulah Hasto diumumkan oleh KPK bahwasanya Hasto terlibat dengan penyuapan dalam pilkada 2019. Tentunya kasus ini juga awalnya sudah cukup lama. Pada tahun 2019 bahwasannya Harun Masiku pada saat itu mencalonkan diri sebagai calon legislatif kalau tidak salah, namun ada penyuapan, dan saat ini juga harusnya KPK juga pada tahun 2019 sudah menuntaskan kasus ini. Tetapi kenapa di 2024 ini kasus tersebut dinaikkan lagi ketika Hasto sangat agresif mengkritik dalam tindakan-tindakan atau cawe-cawe Pak Presiden atau mantan Presiden kita Joko Widodo. Nah, KPK saat ini juga sangat diragukan oleh masyarakat. Jangankan masyarakat, pengamat politik juga meragukan KPK. Yang seharusnya KPK adalah salah satu pemberantasan korupsi yang ada di Republik Indonesia ini, yang seharusnya kepercayaan masyarakat. Namun saat ini KPK sangat buruk di mata masyarakat. Saya tidak mengatakan bahwasannya kinerja KPK itu tidak baik atau tidak tuntas, tetapi kalau kita lihat bahwa kasus-kasus sangat besar seperti ini, kenapa KPK sangat lama untuk memprosesnya? Nah, teman-teman, di sini kita akan bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita mengenai video yang telah ditayangkan oleh ahli peramal. Kasus Hasto hanya untuk pengalian, untuk menutupi kasus yang benar-benar merugikan negara. Oh, KPK 300 triliun cuma diganjar hukuman 6,5 tahun, Blok Medan lewat hebat-hebat. Nah, tentunya dengan kasus 300 triliun yang dimana kasus tersebut juga saat ini lagi naik dengan merugikan negara, yaitu kasus Harvey Voice yang dimana Jaksa Agung telah mengumumkan bahwasanya hanya diponis hanya 6 tahun 5 bulan. Nah, itu sangat tidak layak karena ini sangat merugikan negara dan sangat merugikan masyarakat. Nah, jadi tidak heran lagi bahwasanya hukum di negara kita ini sangat tumpul dan tidak adanya keadilan. KPK ini kayak nggak ada kerjaan, urusan duit receh 600 juta gercep banget. Lagian nggak ada uang negara yang dirugikan, giliran disuruh nangkap koruptor-koruptor yang jelas-jelas merampok duit negara sampai puluhan ratusan miliar bahkan triliun pada lempeng. Nah, tentunya
Ini yang kita herankan ketika kasus yang benar-benar sudah terjadi, yang benar-benar di depan mata, yang sudah merugikan negara. Dengan kasus Harvey Voice tersebut, 300 triliun itu sangat benar merugikan negara. Tetapi kenapa hanya 6 tahun 5 bulan di penjara dan denda 1 miliar? Kan itu tidak layak. Kenapa ketika orang miskin melapor ke KPK, maka orang miskin tersebut akan terjerat dan divonis di penjara? Kita cukup heran bahwasanya pejabat-pejabat ketika melakukan korupsi, ketika sudah benar-benar memakan uang rakyat, ketika mereka masih menjabat, maka bisa dikatakan mereka sangat enak hidup mereka. Hobi saja terkena kasus Blok Medan, cuman dia didiamkan. Ngeri orang-orang Jokowi. KPK perlu dibubarkan, tetapi seperti zaman Antasari, KPK semakin ngawur. Ke depan pencuri ayam pun dibawa ke KPK. Nah, sebenarnya KPK ini adalah suatu tindakan yang pasti. Sedangkan KPK adalah kepercayaan negara. Presiden pun ketika melakukan korupsi, KPK berhak untuk memecat. Tetapi ketika KPK juga berhubungan dengan presiden dan presiden juga melakukan pendiaman, seperti ada salah satu video atau berita yang menurut saya sangat menarik untuk kita bahas tentang pernyataan atau pidato dari Agus Darjo sebagai mantan ketua KPK, bahwasanya dia mengatakan bahwasannya KPK tidak pernah mampu untuk memberantas korupsi, dan bahkan juga pernah dimarahi Jokowi ketika Jokowi masih menjabat presiden dengan kasus KTP kemarin. Nah, tentunya seorang presiden juga membantah untuk memberhentikan kasus tersebut. Nah, jadi kita juga tidak heran lagi bahwasannya di negara Republik Indonesia ini cukup hanya kekuasaan yang bermain di sana. Jadi kita sebagai masyarakat, ya kita lihat saja ke depannya bagaimana KPK bertindak. Dan tentunya ini adalah salah satu gorengan dari partai PDIP untuk KPK. Saya harap bahwasannya Ibu Megawati sebagai ketua partai PDIP juga bakalan tidak diam, teman-teman, karena Ibu Mega ini sangat nasionalis dan sangat konsisten dan sangat taat hukum dan taat konstitusi, dan bisa dibilang bahwasanya Ibu Mega ini sangat senior dalam politik. Nah, teman-teman mungkin juga sudah sangat paham dengan apa yang disampaikan oleh Ali Rahman ini. Jadi sampai sini video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.